Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Jamaluddinsa. Di channel ini kita akan kembali membahas teori dan persoalan-persoalan matematika yang cukup menarik dan menantang. Nah, dalam hal ini kita akan membahas materi kelas 9, bab perpangkatan dan bentuk akar. Lanjutan dari materi kita di video sebelumnya, yakni bentuk akar dan notasi ilmiah. Nah, namun sebelum itu, di sini saya akan mereview kembali materi kita pada pertemuan sebelumnya mengenai sifat-sifat perpangkatan. Nah, di perkalian pada perpangkatan, kasus pertama, bila ada A dipangkatkan M dikali A dipangkatkan N, ingat basisnya ini sama-sama A, maka cara mengerjakannya adalah dengan dijumlahkan pangkatnya, sehingga menjadi A pangkat M ditambahkan N. Kemudian yang kedua, bila ada pangkat dipangkatkan. Kalau ada A dipangkatkan M, dipangkatkan lagi dia dengan N, ya. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka cara mengerjakannya adalah dengan dikalikan saja pangkatnya, menjadi A pangkat M dikali N. Kemudian kasus yang ketiga, bila ada perkalian dua buah bilangan atau lebih, bisa 3 juga, bisa 4 dan lain sebagainya, A dikali B dipangkatkan dengan M, maka pangkat M di sini adalah milik masing-masing bilangannya, menjadi A pangkat M dikalikan B pangkat M. Selanjutnya untuk pembagian pada perpangkatan, nah, bila ada A dipangkatkan M dibagi A dipangkatkan N, nah, dalam hal ini pembagian dengan basis yang sama. Kalau tadi perkalian basis yang sama, ini pembagian. Maka cara mengerjakannya dengan dikurangi saja pangkatnya, A pangkat M dikurang N. Selanjutnya adalah pangkat pada pecahan. A per B dipangkatkan dengan N. Prinsipnya sama seperti perkalian tadi. Maka pangkat N di sini adalah milik masing-masing dari bilangannya, milik dari bilang dan penyebutnya. Jadi A dipangkatkan N per B pangkat N. Nah, ini sedikit review materi kita sebelumnya mengenai sifat-sifat perpangkatan. Nah, selanjutnya kembali saya ingatkan mengenai kompetensi dasar yang harus kalian capai pada bab kali ini adalah menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Nah, kita di sini akan membahas mengenai operasi bilangan bentuk akar. Nah, untuk yang pertama, akar kuadrat dari suatu bilangan. Nah, di jenjang sekolah dasar, tentu kalian sudah mempelajari terkait dengan perkalian, bahkan akar dan pangkat pun sudah disinggung. 5 kali 6 sama dengan 30. Nah, dari perkalian ini, kita bisa mendapatkan definisi pembagian. Nah, definisinya kan 30 dibagi 6 sama dengan berapa? Nah, untuk mendapatkan titik-titik ini, kita harus tahu nih, 6 dikalikan berapa hasilnya? 30. Nah, jawabannya adalah 6 dikalikan dengan 5. Gitu ya. Kemudian, saya kasih contoh satu lagi. 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka, untuk pembagiannya 12 per 3. Kita mencari titik-titiknya ini. 3 dikalikan berapa hasilnya? 12. Maka dengan cepat kita bisa menjawabnya adalah 4. Nah, prinsip ini kita bawa ke akar atau kuadrat. Nah, kalau ada kuadrat dari 3 pangkat 2, ini sama dengan 9. Ini kan maknanya kan 3 dikali 3 ya. Jadi hasilnya 9. 3 dikali 3 sebanyak 2 kali karena pangkatnya pangkat 2. Coba kita cari
kebalikan atau inverse-nya. Kalau tadi kan pembagian ya. Sekarang kita cari bentuk akarnya. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa untuk mencari bentuk akar di sini, kita mencari basis dari perpangkatannya sebenarnya. Nah, bilangan berapa yang dipangkatkan 2? Hasilnya 9. Nah, berapa jawabannya? Iya, 3. Karena 3 kali 3 sama dengan 9. Jawabannya adalah 3. Nah, 2 di sini sebenarnya tidak perlu ditulis nanti ke depannya. Karena akar 2 di sini sudah maksudnya adalah akar kuadrat ya. Kalau tidak kita tulis. Kemudian selanjutnya ada 5 pangkat 2 sama dengan 25. Maka bentuk akarnya adalah, nah, bilangan berapa yang dipangkatkan 2, hasilnya 25. Jelas, dengan cepat kita akan menjawab, jawabannya adalah 5. Karena 5 kali 5 adalah 25. Nah, ada pertanyaan nih. Lalu bagaimana dengan nilai dari akar 2, akar 3, akar 5, dan seterusnya? Yang ini tidak ada hasil bilangan bulat kuadratnya maksudnya. Nah, begitu. Nah, kalau kita cari pakai kalkulator, ternyata kita dapatkan nih, akar 2 itu sama dengan 1,4142 dan seterusnya, ini masih ada lanjutannya. Nah, kemudian akar 3 itu adalah 1,732 dan seterusnya. Akar 5 2,236 dan seterusnya. Hasilnya dia tidak bulat. Tidak bulat karena dia bukan termasuk dari bilangan kuadrat ya. Nah, maka bagaimana dengan ini? Cukup kita tuliskan kalau di jawaban hanya akar 2 saja. Tidak perlu kita cari nilainya, kecuali kalau memang diminta nilainya. Tapi kalau untuk jawaban hanya cukup kita tuliskan akar 2-nya saja. Atau akar 3 saja atau akar 5 saja. Dan seterusnya bisa akar 7, akar 6, dan lain-lain ya. Nah, ini untuk akar kuadrat dari suatu bilangan. Selanjutnya adalah akar pangkat n dari suatu bilangan. Kalau tadi kuadrat ya, 4 pangkat 2 sama dengan 16, kita definisikan akarnya adalah, nah nih, akar kuadrat dari 16 sama dengan 4. Begitu. Kalau pangkat n artinya n-nya ini lebih dari 2. Bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Pangkat yang lebih dari 2. Nah, di sini kalau ada contohnya 3 pangkat 3 sama dengan 27. Nah, maka bentuk akarnya adalah, nah, akar pangkat 3 dari 27. Jawabannya adalah berapa? 3 pangkat bilangan dipangkatkan 3 hasilnya 27 ya. Ini bilangan itu adalah 3. Selanjutnya adalah, nah ini, negatif 3 untuk basis yang negatif ya. Dipangkatkan 3 hasilnya kan min 27. Ingat ya, kalau basis negatif tergantung dari pangkatnya ganjil atau genap ya. Kalau dia ganjil maka hasilnya negatif, kalau dia genap hasilnya positif kalau dia basisnya negatif. Tapi kalau dia basisnya positif, apapun itu, genap atau ganjil hasilnya akan positif. Nah, maka ini makna dari bentuk akarnya adalah ini, pangkat akar pangkat 3 dari negatif 27. Bilangan berapa yang dipangkatkan 3 hasilnya negatif 27. Ini sudah ada jawabannya di samping. Bilangannya adalah negatif 3. Ya, bilangannya adalah negatif 3. Nah, selanjutnya ada pertanyaannya lagi nih. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan akar dari negatif 4, kemudian akar pangkat 4 dari negatif 16, dan akar pangkat 5 dari negatif 32. Kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama ini akar dari negatif 4. Nah, berapakah nilainya?
Nah, coba kita ingat kembali yang kemarin. Kalau pangkat genap, ada nggak hasilnya yang negatif? Baik basisnya yang positif ataupun negatif ya. Ada nggak? Nah, nggak ada. Nggak mungkin kalau pangkatnya genap hasilnya akan negatif. Ini kan pangkat 2. Nah, maka akar dari negatif 4 ini tidak ada. Atau bisa kita sebut dia dengan imajiner. Kemudian akar pangkat 4 dari negatif 16. Nah, 4 genap juga. Kalau dia genap, nggak mungkin hasilnya negatif, maka tidak ada juga. Jawabannya adalah imajiner. Namun bagaimana kalau dia akar 3-32? Nah, pangkat 5 ya di sini ya. Nah, pangkatnya ganjil, maka ada kemungkinan hasilnya juga negatif. Coba kita cari nilainya. Bilangan dipangkatkan 5, bilangan apa dipangkatkan 5 hasilnya negatif 32. Nah, ingat kalau dia negatif, ini ganjil, maka hasilnya tentu akan negatif. Kayak tadi ya, basisnya pasti basis negatif. Nah, berapa nih kira-kira? Kalau 1 nggak mungkin, 2 masih mungkin, 3 terlalu besar pangkat 5-nya. Maka jawabannya yang kemungkinan adalah 2. Kita cek coba, min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2, satu lagi kali min 2. Nah, min 2 dikali min 2, jawabannya adalah 4. 4 dikalikan min 2 lagi, min 8. Min 8 dikalikan min 2, 16. 16 kalikan min 2 sama dengan min 32. Begitu ya, jadi jawabannya adalah min 2. Begitu ya, jadi kita harus cermat melihatnya. Apakah bentuk akar ini memiliki jawaban atau tidak. Nah, selanjutnya kita bahas menyederhanakan perkalian bentuk akar. Nah, untuk yang pertama kita bahas perkalian B dikalikan akar A ditambah C dikalikan akar A, atau cepat kita membacanya B akar A ditambah C akar A. Nah, maka ini kan sama-sama mempunyai unsur akar A ya, penjumlahan mempunyai unsur akar A, berarti bisa kita kumpulkan penjumlahannya dengan cara seperti ini. B ditambah C akar dari A. Nah, gitu ya. Nah, untuk yang kedua, untuk pengurangan sama, beda tandanya. Jadi B dikurang C akar A. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Contoh yang pertama, akar 2 ditambah 3 akar 2. Nah, sebenarnya di sini mempunyai 1 kali akar 2 sebenarnya, tapi nggak usah ditulis. Nah, namun untuk memperjelas boleh kita tulis 1 di sini. Ya. Kalau kita menggunakan tadi sifat penyederhanaan yang pertama, maka kita kumpulkan dulu nih koefisien dari akar 2-nya. Nah, pengali dari akar 2-nya. Apa aja? Suku pertama 1 ditambah 3. Jadi jawabannya 1 tambah 3 4 akar 2. Begitu. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ini ada 3 suku ya. 3 suku dan campuran, ada penjumlahan, ada pengurangannya juga. Apa basis akarnya? Sama akar 3 ya. Sama semua ya tiap suku ya. Suku pertama 3 akar 3, akar 3. Terus kemudian suku kedua 2 akar 3. Nah ya, basisnya akar 3 dikurang akar 3. Nah, sama kita kumpulkan koefisiennya, koefisien atau pengalinya. Jadi di sini 3 suku pertama ditambah berapa? Suku keduanya 2 dikurang ini ada berapa? Ada 1 ya. Dikurang 1. Sama dengan berapa? 3 tambah 2 5 dikurang 1 4 akar 3. Nah, itu jawabannya 4 akar 3. Kemudian yang ketiga. Nah, di sini lihat ada 4 suku ya. Namun basis akarnya tidak sama semua. Ada yang akar 5 dan juga ada yang akar 3. Ini bagaimana caranya?
Ya kita kumpulkan, berarti kita kumpulkan yang akar 5 dan kita kumpulkan yang akar 3-nya. Nah, coba akar 5-nya ada berapa? Sama ini ya, 3 akar 5. Itu koefisiennya 3. Terus mana lagi? Nih 5 akar 3 bukan, min akar 3 juga bukan. Nah, ini dikurang 3 akar 5, berarti dikurang 3. Ditambah berapa nih yang akar 3? Yang akar 3 nih 5 akar 3. Berarti 5 koefisiennya. Terus dikurang berapa nih? 1. Ya, jawabannya berapa? 3 kurang 3? 0 akar 5 ditambah 4 akar 3. Ini berapa hasilnya? 0. 0 tambah 4 akar 3 ya 4 akar 3. Baik, selanjutnya kita bahas menyederhanakan perkalian bentuk akar sifat penyederhanaan yang ketiga, yakni akar AB. Akar AB ini maksudnya adalah akar dari A dikalikan B. Nah, akar dari A dikalikan B, akar ini milik masing-masing bilangan yang ada di dalamnya, sehingga bisa kita tuliskan dia ke dalam bentuk, nah ini dia, akar A dikalikan akar B. Nah, begitu ya, bisa kita potong-potong nilai akarnya. Kemudian untuk yang pembagian sama seperti perkalian. Nah, akar dari A per B ini akan sama dengan akar A dibagi akar B. Nah, untuk lebih jelas, coba kita masuk ke contohnya. Kita bahas dari contoh yang pertama. Nah, di sini ada soal akar dari 8. Nah, coba Bapak tanya. Akar dari 8 ini berapa? Bilangan dipangkatkan 2 yang hasilnya 8 ini berapa? Ya, ada, namun dia tidak bulat. Nah, maka kita harus sederhanakan dia dengan ini, sifat yang ketiga ini. Akar 8 sama dengan 4 dikalikan 2. Kenapa 4 dikalikan 2? Gak yang lainnya. Gak 1 kali 8 atau yang lainnya. Karena kita upayakan dapatkan bilangan kuadrat. Nah, di sini bilangan kuadratnya berapa? 4. Supaya bisa kita akarkan nanti. Nah, kalau ini kita gunakan sifat yang ketiga, maka hasilnya didapatkan berapa? Akar dari 4 dikalikan akar 2. Begitu ya, sifat yang ketiga. Sehingga sama dengan akar 4 berapa? 2 dikali akar 2. Atau bisa kita tulis menjadi 2 akar 2. Begitu gampang ya. Selanjutnya contoh yang kedua. Nah, kalau tadi akar 8, sekarang akar dari 0,16. Berapa kira-kira hasilnya? Nah, bilangan berpangkat, bilangan kuadrat yang hasilnya 0,16 berapa? Ada, namun dia tidak bulat tadi. Nah, maka kita harus sederhanakan dulu nih dia nih. Sederhanakan dengan sifat yang keberapa? Ketiga atau keempat? Nah, dengan sifat yang keempat. Karena 0,16 ini adalah 16 per 100. Kalau kita uraikan dia. Ini dengan menggunakan sifat yang keempat kita dapatkan nih berapa nih? Akar 16 kita potong-potong akarnya. Akar 16 dibagi akar 100. Kalau sudah begini bisa kita selesaikan? Bisa. Akar 16 berapa? 4. Akar 100 berapa? Bilangan kuadrat yang hasilnya 100. Berapa? 10 ya. Jadi dapatnya berapa? 0,4. Nah, itu ya. Kita lanjut ke contoh selanjutnya biar lebih paham lagi. Ke contoh yang ketiga. Nah, ini ada 3 suku. Nah, kalau tadi cuma 1 ya, sekarang ada 3 nih. Dan ada operasinya, penjumlahan dan pengurangan. Kalau tadi sebelumnya bisa langsung kita jumlahkan dengan syarat nih, basis akarnya sama ya.
Namun ini berbeda. Ini yang suku pertama 8, suku kedua 18, suku ketiga 32. Gimana biar kita bisa kita jumlahkan? Ya, syaratnya harus kita samakan dulu basisnya. Begitu. Bagaimana cara menyamakannya? Ya dengan sifat ketiga atau keempat. Coba akar 8. Akar 8 tadi kita jabarkan ya. Berapa tadi? Akar 4 dikalikan 2. Terus kalau akar 18 berapa? Nah, bilangan kuadratnya berapa? 4 kah? 9 kah? 16 kah? Iya, 9. 9 dikalikan berapa? Iya, 9 dikalikan 2. Dikurang 32 berapa? Iya, akar dari 16 dikalikan 2. Nah, kalau sudah begini, sudah kita dapatkan nih berapa? Kita uraikan menggunakan sifat yang ketiga, akar 4 dikali akar 2 ditambah akar 9 dikali akar 2 dikurang akar 16 dikali akar 2. Nah, akar 4 berapa? 2 ya. Jadi 2 kali akar 2 tadi langsung aja 2 akar 2 ditambah berapa? 3 kali akar 9 berapa? 3 kali akar 2 berarti 3 akar 2. Kemudian dikurang berapa? Akar 16, 4. 4 kali akar 2 kita tuliskan menjadi 4 akar 2. Nah, kalau begini sudah sama. Ini akar 2, akar 2, akar 2 berarti bisa kita operasikan berapa nih? 2 tambah 3 kurang 4 berapa? 2 tambah 3 5 dikurang 4 1. Jadi jawabannya 1 akar 2 atau sama dengan akar 2 saja. Gitu. Paham ya? Itu menyederhanakan perkalian bentuk akar. Nah, selanjutnya kita bahas subbab berikutnya mengenai notasi ilmiah. Nah, di depan kita sudah ada peta Republik Indonesia. Nah, kisaran luas total daratan Indonesia adalah berapa nih? Coba berapa bacanya? Nolnya ada berapa nih? 1, ada 12 nolnya ya. Nah, nolnya ada 10 ya. Berarti cara bacanya adalah 1.920 juta meter persegi. Nah, ini begitu besar ya kalau kita baca dan kita tuliskan. Maka di sini kita bisa menuliskannya ke dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, kita dapat tuliskan dia menjadi nih 1.920 juta tadi. Ini kan bisa kita ubah dia ke dalam 1,92 dikalikan 1 triliun ya, nolnya kan 12 ya, dikalikan 1 triliun, sehingga 1 triliun ini bisa kita ubah dia ke dalam bentuk pangkat menjadi 1,92 dikali 10 pangkat 12. Nah, ini yang namanya notasi ilmiah atau bentuk baku. Ingat, bentuk baku ini tidak sembarangan, dia ada syarat-syaratnya ya. Nah, ini dia notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif. Ingat, bilangan positif dituliskan dalam bentuk A dikali 10 pangkat N. Dengan A-nya ini bilangan antara 1 sampai dengan 10 ya, 1 sampai dengan 10. Dan N adalah bilangan bulat tentunya. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Nyatakan dalam bentuk ilmiah. Yang pertama, 123 dikalikan 10 pangkat 6. Ini sudah bentuk ilmiah belum? Iya, secara sekilas memang seperti bentuk ilmiah, namun tidak, karena dia belum memenuhi syarat A-nya. A-nya kan bilangan antara 1 sampai dengan 10. Maka ini kita ubah dulu nih. 123-nya. 123 ini menjadi 1,5.
Kenapa nggak 12,3? Kalau 12,3 berarti sudah lewat dari 10. Kenapa nggak 0,123? Kalau 0,123 berarti kurang dari 1 dong. Nah, kan begitu. Kan syaratnya antara 1 dan 10. Maka ini kita ubah menjadi 1,23 dikali berapa? 10 dikali 10 pangkat 2 atau 100 ya. Dikalikan 100. 1,23 kali 100 kan 123. Kemudian selanjutnya dikali 10 pangkat 6. Nah, jadi 1,23 100 ini berapa tadi? Dikali 10 pangkat 2 dikali lagi 10 pangkat 6. Ini bisa kita operasikan. Basisnya sama-sama 10. Jadi pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Jadi 1,23 dikali 10 pangkat 2 tambah 6 8. Lanjutnya nomor 2. Ini soalnya 3.500.000. Kita diminta untuk mengubah ke dalam bentuk notasi ilmiah. Berapa nih notasi ilmiahnya? Angka di depannya 35. Nah, berarti kita ubah dia ke 35 kah? 3,5 kah? Atau 0,35 A-nya? Iya, antara 1 dan 10 berarti 3,5. 3,5 dikali berapa nih? Kita hitung ya, sampai dengan 5, berarti dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini aja ya kan, 3,5. Berarti dikali 106. Ini kita ubah dia ke dalam bentuk pangkat. Berapa? 10 pangkat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3,5 dikali 10 pangkat 6. Nah, ini bentuk ilmiahnya. Lanjutnya soal yang ketiga, yakni 0,000075. Nah, kita ubah nih. Kita ambil dulu A-nya. A-nya berapa? 75 kah? 5 kah? 7,5 kah? Atau 75 A-nya? Atau 0,75? Nah, berarti bilangan antara 1 dan 10 berarti kita ambil 7,5. Dikali atau diapakan nih? Iya, betul, dibagi. Dibaginya berapa? Kita hitung dari sini sampai dengan 7,5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup ya sampai sini ya. Karena dia sampai 7,5. Berarti dibagi 106. Berapa 06? 1 juta. Iya, 7,5 dibagi 1 juta. Sehingga jawabannya 7,5 dibagi 1 juta ini 10 pangkat berapa? Iya, 10 pangkat 6. Nah, karena notasi ilmiah tadi bentuknya dalam perkalian, maka ini kita ubah dia ke dalam bentuk perkalian. Caranya bagaimana? Caranya, nah, masih ingat kemarin definisi pangkat negatif? Nah, ini kita ubah dia ke dalam bentuk negatif sehingga dia menjadi perkalian. Naik ke atas menjadi 7,5 dikali 10 pangkat min 6. Ini kan kalau kita rubahkan sama nilainya, 1/10 pangkat 6. Nah, jadi notasi ilmiahnya 7,5 kali 10 pangkat min 6. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini nyatakan dalam bentuk bilangan biasa. Kalau tadi dari bentuk biasa ke bentuk ilmiah, sekarang dari bentuk ilmiah ke bentuk biasa. Berapa nih? 1 kali 10 pangkat 6. 1 kali 10 pangkat 6 berapa? Iya, nolnya ada 6. Berapa nolnya ada 6? Itu 1 juta. Jawabannya 1 juta. Ini untuk yang nomor 4. Kemudian yang kelima, berapa nih? 7,5 dikali 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 berarti nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 100.000. 7,5 kali 100.000 berapa? Iya, 750.000. Nah, ini untuk notasi ilmiah. Baik, cukup sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Mengenai apa tadi? Pertama, bentuk akar. Dan yang kedua, notasi ilmiah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di video berikutnya.